Apa kabar sahabatku semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Esa Santuy, di channel sederhana ini. Sahabatku, para konten kreator, baik konten kreator di YouTube maupun di platform lainnya, kalian adalah seorang konten kreator. Menyala abangku. Agak lain, ya. Agak lain itu merupakan kata kunci yang saat ini sedang lumayan trending. Kemudian menyala itu juga tagar yang sedang trending, sahabatku. Kata menyala ini ya. Nah, oke. Terlepas dari masalah tagar yang sedang trending, sekarang kita bahas kedalaman dunia konten kreator ya. Mungkin video-video yang kita sajikan saat ini mendapat sedikit penonton, mungkin views sedang menurun, tapi tidak masalah. Teman-teman akan tetap puas apabila karya yang kalian berikan, kalian suguhkan adalah karya-karya dari niat yang tulus. Dari niat yang tulus. Kita ingin berkarya sesuai kemampuan kita masing-masing, tanpa memaksakan, tanpa menekan diri kita terlalu kuat sehingga terjadi stres. Kalau kita tertekan, kita bisa stres sendiri, sahabatku. Maka dari itu kita hindari potensi-potensi stres dalam berkarya ya. Mengalir sesuai dengan inovasi masing-masing, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, tanpa terlalu ngoyo ya. Terlalu berlebihan dalam ngoyo. Ngoyo ini kalau dalam bahasa Indonesia memaksakan diri ya. Terlalu memaksakan diri itu tidak bagus. Nanti akibatnya mental kita yang tertekan. Kalau mental yang tertekan ini bahaya. Bisa tiba-tiba ada rasa jenuh, bosan, lelah, kemudian mundur tanpa berita. Itu kan bahaya. Mundur tanpa berita itu bahaya. Yuk kita balik ke pokok pembahasan. Sekarang mungkin beberapa di antara kita sudah mulai mengamati, baik itu di dunia YouTube, di dunia TikTok, kemudian Facebook Pro dan lain-lain, banyak sekali konten yang kurang inovatif ya. Kalaupun live streaming, biasanya live streamingnya juga kurang inovatif. Hanya begitu aja, terpaku kepada cuan dan menghilangkan nilai esensi dari sebuah live streaming itu sendiri. Padahal lebih bagus live streaming merupakan media interaksi antara pemilik akun, pemilik channel dengan para penontonnya. Interaksi yang hidup, komunikasi dua arah melalui live streaming tanpa harus kaku ya. Karena kebanyakan, coba deh teman-teman lihat platform lainnya juga, betapa kakunya saat orang-orang hanya membaca nama-nama akun yang naik, yang menonton, kemudian tanpa ekspresi apa-apa, dan itu bisa berjam-jam, kan itu membosankan. Perlu adanya kreativitas lebih. Ayo berinovasi ya. Silahkan teman-teman berinovasi di konten panjangnya, video panjang, di video short maupun di live streaming. Inovasi kalian merupakan kunci untuk melebarkan sayap di dunia entertain ini ya. Karena dunia konten kreator ya terkait erat dengan dunia entertain, sahabatku, dimana kita bisa memberikan informasi, kita bisa memberikan hiburan, kita bisa memberikan edukasi, kita bisa berbagi ilmu, sharing pengalaman hidup, dan lain-lain. Itulah dunia konten kreator yang sesungguhnya. Yakinlah, kalau kita sudah berinovasi sesuai dengan kemampuan kita, dan kita tulus melakukannya, mau banyak penonton, mau sedikit penonton, hati kita akan tetap gembira. Soal penghasilan dari dunia media sosial, dari dunia internet, itu akan mengiringi. Penghasilan di dunia YouTube akan mengiringi otomatis sesuai dengan karya cipta yang kita suguhkan kepada masyarakat. Semakin kita menemukan ide-ide kreatif, semakin kita mencoba tulus menyajikan video-video kepada masyarakat, maka secara alamiah subscriber alami juga mengerti progres apa yang sedang terjadi di channel kita masing-masing. Pertama, bangun ketulusan, bangun keikhlasan dalam berkarya. Semua tahu kalau kita serius di dunia konten kreator, kita ingin mendapatkan uang dari hasil bermain YouTube atau bermain TikTok atau bermain Facebook Pro. Uang. Tapi kalau kita berfokus hanya kepada uang, maka jadinya konten-konten kita akan kaku. Live streaming kita juga akan kaku, tidak fleksibel, tidak luas, menghilangkan esensi dari hubungan antara pemilik channel dengan para subscribernya. Ini jangan sampai pudar.
interaksi yang benar-benar mengalir, alami, dan hidup, itu adalah interaksi yang dinamis, yang pada akhirnya nanti bermuara pada kesuksesan sebuah channel. Ya. Uang memang iya kita butuhkan, cuan kita perlukan. Bahkan ada juga yang bela-belain bermain VPN atau proxy demi mendapatkan uang lebih. Dan itu nggak masalah, itu hak masing-masing orang. Uang memang dibutuhkan. Akan tetapi untuk momentum saat ini, apalagi kita sebagai pemula, yang lebih penting adalah bagaimana menumbuhkan keikhlasan dalam berkarya. Saya, kalian yang terjun di dunia konten kreator sesungguhnya adalah seniman. Kita memberikan sentuhan-sentuhan seni di setiap video kita, baik melalui narasi kata-kata maupun editing gambar. Itu semua memerlukan seni. Saat membuat thumbnail kita perlu sentuhan seni. Kita semua seniman, sahabatku. Kalian semua juga berjiwa seniman tentunya. Maka dari itu lebih fleksibel, lebih luas lagi dalam meningkatkan karya cipta. Stop dulu untuk berpikir mendapat penghasilan banyak, karena itu hanya akan mengacaukan konsentrasi teman-teman dalam berkarya. Yang perlu kita munculkan saat ini adalah bagaimana berinovasi, bagaimana ikhlas membuat konten-konten, bagaimana ikhlas menjalani live streaming sepenuh hati sehingga terjadi interaksi dua arah antara pemilik channel dengan para penontonnya. Nah, menumbuhkan semangat seniman di dalam diri kita ini perlu proses juga. Pengenalan diri. Sebenarnya bakat kita di dunia apa sih? Hal-hal yang benar-benar kita kuasai ini kebidangannya di bidang apa? Nah, ini perlu waktu kan untuk mengenali diri sendiri. Kalau kita sudah mengenal potensi-potensi diri kita, maka coba tumbuhkan, kembangkan menjadi konten. Kembangkan saat live streaming. Jangan sampai kita menyajikan hal-hal yang kaku, video-video yang begitu kaku, tidak luwes, karya cipta yang seolah-olah hanya bertumpu kepada tujuan uang. Nah, ini bisa dirasakan oleh para penonton ya. Para penonton alami itu sebenarnya tidak mau buang-buang waktu mereka melihat hal-hal yang kurang bermanfaat sebenarnya ya. Awalnya mungkin karena good looking atau faktor apapun suka ya, ada yang mampir suka, tapi setelah melihat isi hanya begitu-begitu aja, tidak ada inovasi baru, kadang-kadang para penonton alami akhirnya beralih. Bukan saja beralih, para penonton alami juga bisa jenuh dengan media sosial. Penonton alami juga bisa bosan dengan dunia internet. Ya karena keinginan setiap individu berbeda-beda. Apa yang mereka cari saat membuka YouTube, apa yang mereka cari saat membuka video, tentu saja setiap harinya bisa berbeda. Mungkin dalam kurun waktu 1 bulan penuh dia bisa membuka channel-channel tentang tutorial, karena itu yang sedang dibutuhkan. Tapi bulan-bulan berikutnya mungkin dia lebih banyak membuka video-video tentang edukasi, hiburan, komedi, dan lain-lain. Jadi keinginan penonton alami pun berbeda. Namun kalau kita sudah mencoba terjun di dunia konten kreator, kita seharusnya bisa sedikit banyak mulai memahami keinginan pasar. Pasar atau penonton alami rata-rata menyukai video-video yang efektif, efisien, tidak bertele-tele, dan memiliki manfaat yang bisa dirasakan. Ini tentunya membutuhkan kreativitas lebih dari diri kita ya sahabatku. Nah, dari apa yang sudah kita bahas di depan tadi, mudah-mudahan hikmahnya bisa teman-teman simpulkan sendiri bahwa menjadi seorang konten kreator seharusnya lebih menghidupkan kreativitas, termasuk juga jiwa seni yang kalian miliki. Keluarkan potensi kita di setiap video panjang, video short, maupun saat live streaming. Maksimalkan itu semua menjadi media di mana kalian bisa berinteraksi dengan para penonton, kalian bisa berbagi pengetahuan dengan para penonton, dan tidak monoton. Semoga apa yang kita bahas kali ini benar-benar menjadi masukan, walaupun terlihat sederhana. Semoga mendapat hikmah dari video singkat ini. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahagia dan jangan lupa tetap konsisten. Semangat sahabatku.